Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2151-2153. Ini sangat sederhana. Setelah saya membantu keluarga Kurt menguasai ekstraksi minyak dan hak ekspor seluruh wilayah, saya ingin 20% sahamnya. Apa? Baltimore tidak bisa duduk diam ketika mendengar ini, dan nadanya menjadi sedikit kaku. Anda tahu, kami tidak pernah mengizinkan orang luar ikut campur dalam masalah hak minyak di seluruh wilayah kami. Jasper mengangkat alisnya tidak setuju. Oh, begitu. Tetapi jika Anda dapat mentolerir orang luar seperti saya, Anda setidaknya dapat menjamin bahwa keluarga Kurt masih dapat melestarikan kekayaan lokal mereka. Jika tidak, properti di tangan Anda hanya akan menjadi milik orang lain. Apakah Anda ingin harta keluarga Anda jatuh ke tangan orang-orang di Amerika Serikat itu? Setelah mendengar ini, Baltimore terdiam lagi. Dia berkonflik di dalam. Dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengambil keputusan. Oke, saya setuju, saya bisa bekerja sama dengan Anda. Jasper mengambil setengah gelas anggur merah di atas meja dan memanggang Baltimore di depan layar. Saya berharap kami memiliki kerjasama yang menyenangkan. Setelah mematikan video, Rowan menatap Jasper dengan kagum seperti seorang fanboy kecil. Kemudian, dia berkata, seperti yang diharapkan darimu, Jasper. Anda menangani Baltimore dengan begitu mudah. Paman saya mengatakan sebelumnya bahwa Baltimore adalah orang yang paling sulit di keluarga mereka, tetapi hari ini, Anda mendominasi dia. Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, jangan meremehkan Baltimore. Alasan mengapa dia bisa menyetujui permintaanku hari ini hanya karena putus asa. Rowan mengangguk, tampak mengerti, dan bertanya lagi, Jasper, bisakah kamu menebak kapan Amerika Serikat akan mengambil tindakan? Jasper mengangkat kepalanya dan berpikir sejenak. Dalam kehidupan ini, lintasan banyak hal berbeda dari kehidupan sebelumnya. Sekarang dia tidak bisa mengatakan dengan tepat kapan Amerika Serikat akan mengambil tindakan, tetapi itu akan segera datang. Paling banyak. Mereka pasti akan bergerak dalam waktu 3 bulan. Jasper menguap ketika dia mengatakan itu. Dia kelelahan setelah menghabiskan hari bersosialisasi dengan Henry dan yang lainnya di Law Manor hari ini. Melihat ini, Rowan buru-buru menyarankan, sudah cukup larut. Jadi saya pikir Anda hanya harus tinggal di sini. Lagi pula aku punya banyak kamar di sini, jadi sebaiknya kamu istirahat saja di sini malam ini. Jasper mengangguk, baiklah. Jasper pergi ke kamar setelah mengikuti pengurus rumah tangga. Kemudian, dia mandi air panas dan tertidur setelah ambruk ke tempat tidur. Malam itu, Jasper mendapat mimpi yang mengasyikkan. Dia bermimpi bahwa Summerland telah meluncurkan kapal induk mereka sendiri. Bahkan kapal induk kedirgantaraan besar dan yang akan terkenal di masa depan ada di sana. Pada saat itu, Summerland adalah ekonomi terbesar di dunia, militer terbesar di dunia, dan kekuatan budaya terkemuka di dunia. Keesokan harinya, Jasper bangun dengan senyum di bibirnya. Ketika dia membuka matanya dan melihat matahari bersinar melalui celah di tirai, dia menyadari itu hanya mimpi. Duduk dari tempat tidur, Jasper menarik napas dalam-dalam, matanya terbakar. Dia sangat percaya bahwa mimpi seperti itu suatu hari akan menjadi kenyataan. Ini karena ada banyak orang seperti dia di Summerland yang bersedia berkontribusi pada kebangkitan kekuatan besar. Dia sangat yakin Summerland akan kembali ke kejayaannya dan makmur suatu hari nanti. Ketuk-ketuk-ketuk. Jasper, apakah kamu sudah bangun? Suara Rowan datang dari luar. Sarapan sudah siap. Keluarlah untuk sarapan jika kamu sudah bangun. Setelah Rowan mengatakan itu, dia pergi. Jasper kemudian turun untuk sarapan dengan Rowan setelah mandi. Jasper, setelah kamu beristirahat tadi malam, pamanku meneleponku untuk menanyakan perkembangan pembicaraanmu.
Saya mengatakan kepadanya bahwa Baltimore telah setuju untuk bekerja dengan Summerlin. Paman saya sangat senang dan berkata bahwa dia menyambut Anda untuk menjadi tamunya di saat kapan saja. Jasper tersenyum ringan. Saya pasti akan pergi dan berterima kasih kepada paman Anda secara pribadi jika saya memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Jika bukan karena dia, saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Baltimore. Di pagi hari, Jasper mendapat telepon lagi dari Celine dalam perjalanan setelah dia meninggalkan tempat Rowan. Perjamuan The Laws sudah berakhir. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali ke Swallow Capital segera setelah selesai? Kebetulan, saya tidak ada hubungannya di sini. Kapan kau meninggalkan? Apakah kamu ingin pergi bersama? Jasper berpikir sejenak dan menjawab, jika kamu sudah siap, mari kita berangkat sore ini. Celine sangat senang. Oke, kalau begitu aku akan membeli tiket sekarang. Setelah menutup telepon, Jasper kembali ke Hotel Hilton, hanya mengemasi barang bawaannya, dan bergegas ke bandara bersama Julian. Ketika Jasper kembali ke Swallow Capital, Half the Harbor Langdon bertemu Sawyer, Kennedy, dan lainnya di rumahnya di Amerika Serikat. Sawyer dan putranya tiba dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat Half the Harbor Langdon dengan semangat tinggi, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda punya kabar baik untuk diumumkan karena Anda memanggil kami ke sini di tengah malam? Separuh pelabuhan Langdon menoleh ke Kennedy dan berkata sambil tersenyum, benar. Hal berikutnya yang akan saya katakan mungkin adalah berita terbaik yang pernah kami dengar dalam beberapa saat. Oh, apa itu? Yo, hentikan ketegangannya. Ludahkan dan biarkan kami bahagia denganmu, tanya Sawyer ingin tahu. Setelah ayah dan anak itu duduk, Half the Harbor Langdon menceritakan keseluruhan cerita. Apakah kamu tidak memperhatikan situasi di Summerlin? Kennedy, Sawyer, dan yang lainnya tercengang ketika mendengar itu. Aset utama mereka ada di Summerlin. Meskipun Jasper memaksa mereka untuk melarikan diri sementara, mereka tetap mengawasi aset mereka di rumah. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang Summerlin selama ini. Ketika mereka mendengar Half the Harbor Langdon mengatakan ini, mereka bertanya-tanya, apakah Jasper merencanakan sesuatu lagi di Summerlin? Separuh pelabuhan Langdon berkata dengan senyum puas di wajahnya, setelah kebangkrutan saudara awam, hal itu menyebabkan serangkaian lingkaran setan dan memaksa keluarga Morgan dan Rothschild untuk berkompromi dengan Jasper. Saat ini, tampaknya kekacauan ini telah berlalu. Tetapi gejala sisa dari kekacauan ini tidak ada habisnya. Apakah Anda tidak mencium adanya krisis yang mendekat selama ini? Meskipun perang keuangan telah berakhir, harga aset keuangan di Wall Street telah turun tajam sekarang. Banyak lembaga keuangan menghadapi kebangkrutan atau diambang penutupan, terlebih lagi, pasar saham dan obligasi di seluruh pasar keuangan anjlok dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan secara langsung menyebabkan keruntuhan total ekonomi domestik Amerika Serikat. Kennedy terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan ragu, tetapi bukankah pemerintah federal Amerika Serikat telah mengambil alih sebagian dari real estate untuk mencoba menyelamatkan pasar? Separuh pelabuhan Langdon menunjukkan senyum sarkastik dan menggelengkan kepalanya. Ya, pemerintah Amerika Serikat memang telah mengambil tindakan, tetapi itu masih setetes, dan sulit untuk mencegah situasi tanpa harapan terjadi. Meskipun saudara-saudara awam telah jatuh, perusahaan seperti US International Group, Marine Securities, dan sebagainya semuanya menghadapi kebangkrutan. Saat membahas topik ini, Half the Harbor Langdon menghela nafas panjang, melirik semua orang, dan kemudian melanjutkan, saya bertemu Noe Morgan kemarin, dan saya pikir saya mendapat petunjuk melalui percakapan dengannya, akibat dari krisis ini secara langsung menghantam bank investasi besar dan pasar sekuritas Morgan. Ketika Kennedy dan Sawyer mendengar apa yang dia katakan, semuanya tersadar. Saya mengerti.
Saya bertanya-tanya mengapa keluarga Morgan dan Rothschild tidak melakukan apa-apa ketika kami pertama kali meminta bantuan mereka. Ternyata mereka dalam masalah besar sekarang. Sawyer mengatakan ini dengan sedikit schadenfreude, dan kemudian dia benar-benar menyadari sesuatu. Meskipun krisis ini terutama dipicu oleh saudara-saudara awam dan juga pecah di Amerika Serikat, tetapi secara langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Jika saya benar, ekonomi real di Summerland pasti sedang bermasalah sekarang. Dan di atas itu, ada juga peningkatan dramatis dalam ketidakstabilan di semua lini. Berbicara tentang ini, Sawyer tiba-tiba terdengar sedikit bersemangat. Melirik Half the Harbor Langdon dan Kennedy, dia berkata, jika itu masalahnya, mungkin kita dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang dan kembali ke Summerland di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Betul sekali. Setengah dari Harbor Langdon menamparkan lengan kursi. Itulah tujuan utamaku memanggilmu ke sini malam ini. Setelah periode frustrasi ini, Half the Harbor Langdon dan yang lainnya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan mulai merencanakan bagaimana kembali ke Summerland dan membuat perubahan haluan yang sempurna. Sementara itu, Jasper dan Celine telah kembali ke Swallow Capital. Apakah kamu punya rencana untuk sementara waktu? Celine bertanya sambil tersenyum. Jasper menyentuh hidungnya. Yah, aku akan menemui seseorang nanti. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Sampai jumpa, Celine mengangkat bahu. Baiklah, aku awalnya ingin mengajakmu makan siang bersama di sore hari. Karena Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka lupakan saja. Aku akan melihatmu berkeliling. Sopir Celine sudah mengemudikan mobilnya untuk menjemputnya di bandara. Kemudian, Celine masuk ke mobil dan langsung pergi. Jasper dan Julian naik taksi ke kediaman Mer McNeil. Mer McNeil adalah orang yang sibuk. Oleh karena itu, Jasper memanggilnya terlebih dahulu untuk menghindari perjalanan ini sia-sia. McNeil, saya Jasper. Apakah Anda bebas hari ini? Saya ingin bertemu Anda nanti dan membicarakan sesuatu saat saya di sana. Mer McNeil telah memperhatikan krisis di Amerika Serikat baru-baru ini, serta upaya mereka untuk mengalihkan konflik dan mengambil tindakan terhadap Corey. Setelah menerima panggilan Jasper, dia untuk sementara meletakkan pekerjaan yang ada. Dari apa yang dia ketahui tentang Jasper, dia tahu orang ini tidak akan datang kepadanya tanpa alasan yang baik. Beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa dia telah pergi ke Harbor City, dan sekarang dia telah kembali ke Swallow Capital. Oleh karena itu, sesuatu pasti telah terjadi, jadi Mer McNeil berkata, datang saja. Aku di rumah hari ini. Oke, sampai jumpa. Jasper tiba di rumah Mer McNeil 1 jam kemudian. Mer McNeil masih sama, selalu mengenakan setelan formal. Dia menyapa Jasper dengan senyuman. Jasper, mengapa kamu datang menemuiku tepat setelah kamu kembali dari Harbor City? Karena Mer McNeil langsung ke intinya, Jasper tidak bertele-tele lagi. Setelah duduk di kursi dan menyesap teh, dia menyatakan tujuannya untuk kembali ke Swallow Capital kali ini. Sesuatu terjadi di Amerika Serikat setelah hening untuk beberapa saat. Jika tidak dikendalikan dengan baik kali ini, mereka mungkin menyeret seluruh dunia ke dalam krisis ekonomi lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Jasper, Mer McNeil mengangguk setuju. Sebenarnya, aku pergi menemui lelaki tua itu lusa kemarin karena ini. Saya harus mengatakan bahwa penilaian orang tua tentang situasi global saat ini sangat akurat. Dia mengatakan bahwa risiko ekonomi saat ini di Summerland terutama mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah meningkatnya kemungkinan inflasi berubah menjadi deflasi. Arus keluar modal domestik yang besar selama periode ini dan krisis kredit Amerika Serikat juga akan menyebabkan situasi penggalangan dana ilegal yang lebih buruk di Summerland. Faktor-faktor destabilisasi ini secara tidak langsung akan membahayakan perdamaian Summerland. Jasper melirik Mer
McNeil dan kemudian bertanya, apakah orang tua itu punya kebijakan untuk menangani ini? McNeil menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menatapnya tajam. Jasper sedikit bingung dengan tatapannya dan bertanya dengan tidak jelas, mengapa kamu menatapku seperti ini? Apa ada sesuatu di wajahku? McNeil menunjukkan senyum bijaksana dan menggelengkan kepalanya. Tidak, apakah kamu tahu mengapa dia tidak melakukannya? Jasper menggelengkan kepalanya, tampak bingung. Saya tidak tahu tentang ini. Aku bukan dia. Haha, kata yang bagus. McNeil tiba-tiba tertawa dan berkata, itu karena dia berkata bahwa Anda pasti akan datang kepada saya dalam beberapa hari ini untuk membicarakan hal ini. Awalnya aku tidak percaya padanya, tapi tiba-tiba kamu muncul. Jasper mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia diam-diam mengutuk di kepalanya. Orang tua itu sangat pintar. Dia berhasil mengendalikan semua yang ada di telapak tangannya, membuat Jasper sangat mengaguminya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.